Di sebuah lab komputer tersembunyi di suatu kota futuristik, tampak seorang pria yang terus mengamati sejumlah layar komputer. Terpampang kegiatan para remaja dan orang dewasa yang sedang bermain game, berinteraksi dengan dunia luar melalui virtual reality, dan membuat konten hiburan dengan wujud virtual. Pagi, siang, dan malam, pria tersebut terus mengamati jenis kegiatan yang sama dari berbagai individu. Ia tidak hanya menonton, kepalanya merekam, sekaligus menyusun sebuah rencana. Suatu hari, ia memutuskan untuk merealisasikan semua rencana yang sudah tersusun rapi di kepalanya ke dalam sebuah program yang sedang ia bangun. Pertama, ia kumpulkan sebagian data penduduk dari puluhan tahun lalu. Kemudian, menyaring berita-berita besar yang tak terekspos oleh dunia dari setiap era, dan mengunduh informasi pribadi orang-orang yang terlibat. Kedua, hal terakhir dan hal yang paling penting adalah ia membangun sebuah mesin produksi raksasa dengan suara gemur yang sangat kencang. Begitu waktu berlalu dengan cepat, mesin yang sudah selesai memproduksi lubang hitam raksasa tersebut diaktifkan oleh pria itu. Suatu hari di Tokyo, Yuichi Saito sedang membuatkan sarapan untuk anak majikannya, Ryoko Chikage. Selagi menunggu makanan siap, Ryoko menonton sebuah berita yang sedang menyiarkan kasus orang hilang tanpa jejak di Tokyo akhir-akhir ini, sambil melakukan sesuatu dengan laptopnya. Akhirnya, makanan siap. Yuichi menghampiri meja Ryoko dan menyajikan sepiring mie goreng kornet. Karena penasaran, ia mencoba melihat apa yang sedang dilakukan Ryoko di laptopnya. Rupanya, Ryoko sedang mencoba meretas sebuah halaman dark website yang kerap kali meresahkan orang-orang di daerah tempat tinggalnya. Kemudian, Yuichi pergi meninggalkan Ryoko untuk membuang sampah. Setibanya di tempat pembuangan sampah, ia berpapasan dengan pria muda. Mereka sempat berbicara sebentar sebelum akhirnya ponsel pria itu berdering. Yuichi yang menduga itu merupakan panggilan masuk, ia pun berpamitan untuk pulang dan bergegas pergi. Yang tidak Yuichi ketahui adalah reaksi pria tersebut begitu melihat notifikasi di ponselnya. Terkejut, kebingungan, serta ragu. Tiba-tiba, di detik berikutnya, pria itu lenyap seketika tanpa suara, dan ponsel itu jatuh ke tanah. Yuichi mendengar suara benturan tersebut dan berbalik. Tidak ada siapapun selain ponsel pria itu yang tergeletak di tanah. Ketika ia hendak untuk mengambil ponsel tersebut, tubuhnya kaku seketika saat matanya menangkap sebuah tampilan aplikasi yang muncul di ponsel itu. Sebuah halaman website dengan judul yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Dan Yuichi berbalik pergi, berlari dengan tergesa-gesa. Ia tahu mungkin ini tidak masuk akal, namun ia menduga bahwa kejadian yang sama akan terjadi kepada Ryoko. Hilang tanpa jejak. Ia tidak mau kehilangan Ryoko. Ko-chan, yamero! Tidak ada satupun tubuh Yuichi yang dapat digerakkan. Bahkan berkedip sekalipun. Yuichi melihat Ryoko yang juga tengah menatapnya dengan kaget perlahan terhisap ke dalam sebuah lubang hitam yang besar di belakangnya. Begitu lubang tersebut tertutup dan lenyap, tubuhnya seakan-akan terlepas dari suatu jeratan dan ia langsung berlari ke meja makan dan melihat isi laptop Ryoko. Halaman website itu memunculkan sebuah jendela verifikasi. Yuichi yakin Ryoko baru saja menekan tombol yang tak bertuliskan apapun itu. Ma, Binaika, maju ke. Shibaseki. Geseki ya! Shibaseki! Ore ni seki! Di sebuah stasiun yang gelap dan kumuh, berdiri sebuah robot kecil di ujung koridor. Robot itu diam tak bergerak. Namun matanya menatap lurus-lurus ke arah kereta yang pintunya tertutup rapat dengan cahaya redup. Kereta itu semula mati.
Namun perlahan, mesin kereta itu menyala. Lampu-lampu di gerbangnya pun menyala. Dan lampu di kedua mata robot itu pun berkedip-kedip. Seolah-olah ia siap menyambut siapapun yang akan keluar begitu pintu itu terbuka. Telah dikirimkan dari tahun 1940. Natasha Mikhailova. Telah dikirimkan dari tahun 1989. Naomi Daichi. Telah dikirimkan dari tahun 2005. Joanna Mao. Telah dikirimkan dari tahun 2016. Ryoko Chikage. Satu persatu mereka keluar dari kereta. Dengan kebingungan, mereka berkumpul di koridor sambil melihat satu sama lain. Tidak ada yang memulai percakapan sampai sang robot akhirnya yang membuka suara. Ia bernama Speech, sebuah robot kucing yang dioperasikan oleh seseorang yang ia sebut sebagai pria dari masa depan. Keberadaannya di stasiun ini adalah sebagai perantara komunikasi mereka dengan pria tersebut. Speech menjelaskan bahwa mereka tidak sedang berada di stasiun kereta di alam bangsa manusia. Tempat ini merupakan wilayah digital buatan sang pria dari masa depan dengan mengimplementasikan bahasa, sumber daya, dan kebutuhan kehidupan lainnya yang berasal dari Indonesia. Semua hal di stasiun ini adalah buatan, tidak nyata. Namun mereka berempat adalah entitas yang nyata. Karena pecahan memori dan emosional mereka diambil langsung dari tubuh mereka. Bisa jadi, tubuh mereka memang benar-benar terhisap ke dimensi virtual ini. Namun, bisa jadi juga tubuh mereka yang sesungguhnya masih ada di kehidupan mereka namun mengalami paralisis. Speech sendiri tidak tahu kebenarannya, karena ia hanya merupakan kecerdasan buatan. Mereka berempat yang turun di stasiun ini tidak dipilih acak atau hanya kebetulan. Mereka terpilih karena satu alasan yang sama, yaitu keanugerahan yang disia-siakan. Di akhir penjelasan, Speech memberi pesan bahwa nanti ia akan datang lagi untuk memberitahu tujuan mereka dihisap ke dimensi ini setelah mereka sudah saling mengenal satu sama lain, sudah beradaptasi dengan lingkungan, dan jika sudah saling mengerti dan menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Setelah Speech pergi meninggalkan mereka, tiba-tiba saja mesin kereta kembali menyala. Suara speaker yang mengumumkan kedatangan seseorang yang akan turun dari kereta membuat mereka berempat menoleh ke arah gerbong. Telah dikirimkan dari tahun 2016, Yuichi Saito. Setelah pintu kereta terbuka, Yuichi keluar dari gerbong dengan perlahan. Ia langsung menghampiri mereka berempat dan menjelaskan bahwa setelah Ryoko terisap ke dalam lubang tersebut, ia langsung mencoba memencet apapun yang ada di layar itu dengan putus asa. Ia mencoba segala cara agar bisa mengembalikan Ryoko. Sampai akhirnya muncullah sebuah notifikasi untuknya. Tanpa ragu lagi, ia menekan tombol tersebut dan sampailah ia di tempat ini. Ryoko terkejut atas tindakan bodoh Yuichi. Joanna tertawa karena menurutnya itu justru tindakan yang keren. Naomi hanya ikut mendengarkan sambil ikut tertawa kecil juga. Sedangkan Natasha, dia justru bingung dengan percakapan tersebut karena ia belum pernah mendengar kata laptop. Hari-hari mereka lalui bersama. Dimulai dari menghafal nama masing-masing, bertukar cerita tentang kehidupan di dunia nyata mereka, makan dan tidur bersama pula, membersihkan stasiun dan menatanya dengan rapi sampai menambahkan fasilitas baru. Terkadang mereka tidak melulu hidup bersama dengan damai. Seringkali mereka berseteru karena karakteristik masing-masing yang beragam. Ryoko yang jarang bekerja fisik dan bersosialisasi karena selalu diam di dalam kamar, selalu kesulitan ketika membantu membersihkan stasiun ataupun melerai ketika ada pertengkaran. Terkadang, Joanna dan Natasha saling adu tinju. Joanna yang memiliki sifat hiperaktif pasti selalu berbuat banyak hal apapun yang membuat Natasha, seseorang yang menyukai ketenangan, jadi terganggu. Terkadang pun, Yuichi berseteru dengan Naomi karena hal-hal konyol seperti porsi nasi yang berbeda, warna cat kamar yang dicat terlalu terang, dan sebagainya. Bahkan, di kondisi tertentu,
Karena mereka berasal dari era yang berbeda, ada beberapa hal yang harus bantu diajarkan agar bisa beradaptasi dengan gaya kehidupan di stasiun ini. Contohnya, Natasha yang belum mengenal komputer di eranya terjebak dalam bingung melihat wujud komputer. Ia terus menduga bahwa monitor itu adalah akuarium atau mungkin makhluk gaib yang merasuki sebuah mesin. Naomi pun meski bingung di era yang sudah ada teknologi meski sedikit, ia tidak tahu cara mengoperasikan komputer, telepon, kompor, mesin cuci, mesin kopi, dan shower kamar mandi. 5 tahun sudah berlalu. Akhirnya, Speech meminta mereka untuk berkumpul. Sesuai janji, ketika mereka sudah bisa hidup bersama dan saling mengerti satu sama lain, mereka akan mendapat penjelasan mengenai tujuan mereka semua yang dipilih untuk hidup di stasiun ini. Namun, bukan Speech lah yang akan menjawab pertanyaan mereka semua, melainkan sang pria dari masa depan. Mereka dibawa oleh Speech ke ruangan pertunjukan, di mana di sana terdapat layar televisi yang memunculkan wajah sang pria tersebut. Sang pria mengatakan mereka terpilih masuk ke dimensi ini karena tidak ingin menyia-nyiakan anugerah yang mereka miliki. Itulah kenapa ia menarik Natasha, Naomi, dan Joanna ketika nyawa mereka hampir terenggut saat melindungi orang-orang yang mereka cintai. Itulah kenapa ia memilih Ryoko, karena ketulusannya yang ingin membantu menghilangkan keresahan orang-orang di sekitarnya. Itulah juga kenapa ia memilih Yuichi, karena keberaniannya memasuki dimensi ini untuk menyelamatkan keluarganya. Ia ingin agar mereka berlima dapat saling membagikan sebagian kebahagiaan dan ilmu mereka untuk orang-orang dari berbagai era melalui semua fasilitas yang ia sediakan di dimensi ini dengan cara apapun yang mereka suka. Then this will be our new beginning, together in Kotoba Station.